Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Wiyanti Wulandari. Saya dari kelas MN20E. Di sini saya akan mereview materi mengenai menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas yaitu sebuah sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Menghitung biaya berdasarkan aktivitas lebih spesifik pada setiap aktivitas dalam menghasilkan produk dari bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya seperti pembuatan baju. Maka kita harus membuat pola terlebih dahulu, lalu memotong kain dan juga membuang benang-benang yang tersisa di dalam pemotongan kain. Setelah itu melakukan penyetrikaan baju. Lalu yang terakhir yaitu packing. Maka proses tersebut dinamakan biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya yaitu ada manfaat menghitung biaya berdasarkan aktivitas, terbagi menjadi 3. Yang pertama menentukan biaya secara spesifik, yang kedua menentukan harga, dan yang ketiga menentukan profit per produk. Lalu ada kelemahan dan kelebihan menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu ada kelemahan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sulit menentukan biaya setiap aktivitas dan pemicu biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua yaitu biaya mahal dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Dan yang ketiga yaitu aktivitas harus statis. Selanjutnya yaitu ada kelebihan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lebih spesifik dan detail ketimbang metode tradisional. Dan yang kedua yaitu apabila biaya dapat dideteksi spesifik, maka harga dapat menimbulkan keuntungan bersaing. Selanjutnya yaitu ada tingkatan biaya dan pemicu. Pemicu dapat diartikan sebagai dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead. Yang kedua yaitu ada pemicu sumber daya, yaitu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya tersebut. Yang ketiga yaitu pemicu aktivitas, yaitu suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan, atau objek biaya yang final. Dan yang terakhir yaitu ada 4 tingkatan agresi. Yang pertama yaitu tingkat unit. Tingkat unit ini yaitu biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi, di mana biaya ini merupakan satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat, proporsional terhadap volume. Contohnya seperti biaya listrik, biaya pemanasan, tenaga kerja inspeksi. Dan yang kedua yaitu ada pemicu tingkat unit, yaitu ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Pemicu ini merupakan satu-satunya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan dalam aktivitas biaya serta semua pemicunya terhadap output. Yang ketiga yaitu ada tingkat batch. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Biaya ini merupakan biaya yang tidak akan meningkat apabila satu atau lebih unit ditambahkan ke batch tersebut. Selain itu sangat dipengaruhi oleh jumlah batch tetapi tidak tergantung pada jumlah unit. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat produk, yang dimana biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh produksi dan penjualan satu batch atau unit lebih banyak. Sekian materi dari review saya mengenai menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.